Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan kami untuk bisa melayani, menyembah, dan memuji Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang mengundang kita semua dimanapun berada untuk beribadah bersama-sama. Kiranya pelayanan hari ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, dan biarkan Allah melawat dan menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari. Baiklah, mari kita akan siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita akan fokuskan pikiran dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Katakan pada sebuah korban syukur.
datang kepadamu. Mari ya Tuhan, kami mau dapat sesuatu yang baru dari ibadah hari ini ya Tuhan. Hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Layar bukan menjadi pemisah antara kami ya Tuhan. Hati kami bersatu ya Tuhan untuk memuji dan menyembah. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sekali lagi saya akan sapa kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan di dalam kemenangan iman yang terdapat pada nomor 285, Api Maha Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Berikanlah api
Shalom, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan kemurahan-Nya selalu menyertai kita. Kali ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya hari ini firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa sejauh ini Tuhan telah memelihara saudara. Sejauh ini Tuhan telah melindungi engkau di dalam kehidupanmu. Sehingga hari ini Tuhan perkenankan kita bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab surat Filipi. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami kembali datang untuk beribadah kepada-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca bersama-sama. Kami rindu Tuhan diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya hari-hari kehidupan kami yang kami jalani saat ini Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun sepenuhnya. Sehingga hidup kami menyenangkan-Mu dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami dalam pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya, saudara. Karena ini adalah masa-masa pandemik yang mungkin sukar untuk kita bisa melihat dengan logika kita. Karena masa-masa ini ada banyak aktivitas yang berbeda dengan keseharian kita sebelumnya. Tentu ini menimbulkan masalah baru. Tentu ini menimbulkan kesukaran-kesukaran baru. Apalagi kita memperhatikan di medsos, saudara. Ada beberapa hal yang saya lihat. Ada titik di mana orang-orang pada saat ini sudah merasa bahwa mereka mengalami kesulitan. Karena apa? Beberapa orang kehilangan pekerjaan. Beberapa orang kehilangan mata pencarian. Bahkan beberapa orang, saudara, harus kehilangan orang-orang yang dia kasih. Dan beberapa orang harus kehilangan nyawa. Karena masalah serius yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini, saudara. Inilah waktu dan keadaan yang sukar yang dialami oleh kita pada masa-masa ini. Bahkan di tengah-tengah keadaan ini, saudara, ada banyak orang yang mulai putus asa. Beberapa waktu lalu melalui IG di sebuah akun tertentu memposting sebuah keluarga, mulai dari istri dan kedua orang anaknya, saudara. Mereka gantung diri karena apa? Kesukaran yang dihadapi. Bahkan tidak sedikit yang berputus asa, saudara, sehingga mengumpat perkataan-perkataan yang tidak semestinya diucapkan. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini, hidup dalam kesukaran. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita dapat menghidupi diri kita atau kita berjalan di dalam kesukaran ini, saudara? Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 3-6 ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dalam kesukaran. Bagaimana kita dapat hidup di dalam kesukaran ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita telah mengetahui siapa Paulus.
Paulus adalah rasul Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injilnya. Ketika Paulus menuliskan surat Filipi ini, saudara, Paulus berada di dalam penjara. Bukan sebuah keadaan yang enak, bukan merupakan sebuah keadaan yang nyaman bagi dia. Tidak ada satu titik pun dalam keberadaan situasi itu bisa membuat Paulus bersuka cita, bisa membuat Paulus bersyukur. Tetapi saudara, bagaimana dalam keadaan yang demikian? Bagaimana dalam keadaan kesukaran ini dia bisa melewatinya? Belajar dari Paulus, saudara. Ada 3 hal di dalam teks kita ini yang akan membantu saudara dan saya. Kita bisa menjalani hidup ini di tengah-tengah kesukaran yang saat ini kita hadapi, saudara. Oleh sebab itu, mari perhatikan bagian firman Tuhan. Hidup di dalam kesukaran. Bagaimana kita dapat hidup dan melalui semua kesukaran di tengah-tengah kehidupan saat ini, saudara. Yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang kelima, saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan ayatnya yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ada 2 kata yang menarik di dalam kedua ayat ini, saudara. Ayat ini, kata ini, saudara, diucapkan berulang kali. Ini menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Nah, bagaimana cara Paulus melewati masa-masa sukar dalam hidupnya? Yang pertama adalah dia selalu bersyukur. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ayat 3 berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku. Yang ayat kelima juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hal yang Paulus ungkapkan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang buruk pada waktu itu, di tengah-tengah kesukarannya sendiri, saudara. Dia berada di dalam penjara. Tapi apa yang dia buat? Dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Saudara, sulit bagi kita untuk melakukan hal ini. Mengucapkannya begitu gampang. Tetapi ketika kita berada di dalam keadaan itu, saudara, adalah sangat-sangat sulit untuk bisa mengucap syukur akan apa yang kita alami. Tetapi berbeda dengan Paulus, saudara. Dia bisa mengucap syukur kepada Allah meskipun berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan bagi dia. Meskipun berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan bagi dia. Meskipun berada di dalam kondisi kesukaran. Tapi dia selalu mengucap syukur. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, apakah kita saat ini berada di dalam kesukaran? Kalau kita mau melewati kesukaran itu, saudara, sama seperti Paulus, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Saudara, ada begitu banyak hal-hal yang engkau bisa ucapkan dengan syukurmu di hadapan Allah. Tentu engkau telah menjadi pribadi yang berbeda dari beberapa waktu yang lalu. Tentu keadaanmu adalah posisi yang jauh berbeda dari beberapa waktu yang lalu. Kalau engkau masih bisa makan minum hari ini, saudara, engkau masih sangat beruntung. Itu masih bisa engkau ucapkan sebagai ungkapan syukurmu. Kalau engkau hari ini sehat, masih bisa berjalan dan masih bisa bernapas, saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung dirimu. Masakan untuk hal itu engkau tidak bisa mengucap syukur? Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, mari lihatlah di sekelilingmu. Mari lihatlah keberadaanmu.
engkau dapat mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil hari ini atas hidupmu. Itu akan menolong engkau keluar dari kesukaran yang engkau hadapi hari ini. Karena itulah yang Paulus alami, yang dia lakukan untuk keluar dari persoalan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam kesukaran. Bagaimana kita dapat menjalani atau melewati, melintasi kesukaran dalam kehidupan kita? Paulus mengajarkan tentang selalu bersyukur. Yang kedua, saudaraku, ayatnya yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Yang kedua juga, saudara, dalam ayat ini Paulus menekankan tentang hal berdoa. Dia berdoa 2 kali. Kalimat ini diucapkan, saudara. Pertama dia katakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu. Dia katakan juga, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ternyata mengapa Paulus bisa merasakan sukacita di tengah-tengah kesukaran dalam hidupnya? Karena apa, saudara? Dia selalu senantiasa berdoa. Dia selalu senantiasa berbicara kepada Tuhan. Dia selalu berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan tentang keberadaannya, saudara. Itulah kunci daripada kehidupan Paulus bisa melewati kesukaran itu. Karena apa? Dia selalu berdoa. Setiap kali aku berdoa, aku selalu berdoa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, doa adalah nafas bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jika seseorang sudah tidak lagi berdoa, saudara, kehidupan rohani tersebut pasti memiliki gangguan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seberapa sering engkau berdoa? Seberapa banyak engkau berkomunikasi dan berbicara kepada Tuhan, menyatakan seluruh keberadaan hidupmu, baik itu ungkapan terima kasih, baik itu penyembahanmu, bahkan seluruh pergumulan hidupmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di sini Paulus mengatakan, dia berdoa setiap kali, dia berdoa selalu, dan di tengah-tengah doanya, saudara, dia senantiasa bersuka cita. Ubah gaya daripada doamu. Berdoalah kepada Allah dengan selalu. Berdoalah kepada Allah setiap kali. Berdoalah dengan sukacita. Karena dari situlah berasal kekuatan kita untuk kita bisa melintasi masa-masa kesukaran dalam hidup kita. Yang terakhir, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hidup dalam kesukaran yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melalui kesukaran kita itu. Yang ketiga adalah selalu percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Setiap persoalan, setiap masalah di dalam kehidupannya. Demikian pula juga dia yakin bahwa Allah lah yang akan melakukan perbuatan-perbuatan untuk memelihara umat di Filipi dari awal sampai akhirnya. Itu sebuah keyakinan yang tidak gampang, saudara. Ada sebuah keintiman, ada sebuah kedekatan yang perlu terjadi di dalam kehidupan sehingga kita bisa memiliki keyakinan yang demikian. Kalau Paulus selalu bersyukur, kalau Paulus selalu berdoa, itu merupakan proses yang perlu sehingga dia mendapatkan satu apa? Keyakinan bahwa Allah mampu menolong dia keluar dari setiap kesukaran dalam hidupnya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana kita dapat melalui kesukaran dalam hidup kita? Yang ketiga, kita harus selalu percaya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini
mengajarkan kepada kita akan 3 hal. Selalu bersyukur, selalu berdoa, dan selalu percaya. Ini adalah produk yang harus dihasilkan dari orang percaya, saudara. Karena apa? Akhir-akhir ini, saudara, ada begitu banyak kita melihat bahwa ada kehidupan orang-orang yang percaya dengan Tuhan, tetapi kita sulit membedakannya. Apakah dia orang yang percaya Yesus, tapi produk yang dihasilkan dari kehidupannya berbeda jauh dengan apa yang seharusnya dilakukan. Saudara, beberapa waktu lalu saya membuka laman Facebook saya, saudara. Ketika waktu itu mati lampu, saudara, lalu keluarlah komen-komen dari beberapa orang, saudara. Ya, perkataan-perkataannya cukup tidak enak didengar. Kalimat-kalimatnya cukup tidak enak untuk dibaca. Lalu saya melihat, siapa penulis ini? Waduh, saudara. Beberapa orang dari yang membuat status-status yang tidak enak itu, saudara, adalah orang-orang percaya. Dari namanya saja kita mengenal mereka. Bahkan saya tahu. Kemudian, saudara, akhir-akhir ini juga begitu banyak orang yang jika ada trouble, jika ada masalah, jika ada kesukaran, selalu 1, berpikiran yang negatif, 2, selalu mengumpat kata-kata yang tidak berkenan. Nah, saudara, ini adalah gambaran bahwa kehidupan orang pada masa kini sudah tidak menghasilkan produk-produk atau kehidupan yang seperti orang Kristiani. Seperti Yesus bagaimana dia hidup, saudara. Ada orang Kristen ketika menemukan kesukaran berpikiran negatif. Ada orang percaya ketika menemukan kesukaran mengumpat dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, orang yang demikian pada akhirnya, saudara, tidak akan pernah bertahan hidup di dalam kesukaran. Kalau saudara ingin hidup di dalam kesukaran, melaluinya, melewatinya, kita harus belajar seperti Paulus. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, senantiasa percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk kebenaran-Mu yang Engkau boleh tunjukkan bagi kami. Bagi Paulus, ini adalah persoalan yang sulit ketika dia berada di dalam penjara. Namun dia bisa mengeluarkan sebuah gaya hidup yang begitu luar biasa. Dia menunjukkan bahwa dia bisa melewati kesulitan itu, sehingga melaluinya orang-orang di Filipi boleh bisa melihat orang yang percaya kepada Allah itu memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh berbeda. Gaya hidup yang bisa mengalahkan segala situasi. Demikian pula dengan Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Mereka harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mereka harus selalu tetap berdoa dalam kesukaran. Bahkan selalu yakin akan penyertaan Tuhan dalam kesukaran. Bagi kami saat ini, Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami boleh alami, kami bisa keluar dari kesukaran-kesukaran dalam hidup kami ini dengan selalu bersyukur, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu yakin akan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.